Perhatikan kewajiban bukan permintaan. Jangan mengadakan tuntutan terhadap Tuhanmu lantaran kelewat tercapainya target hajatmu, tetapi tuntutlah dirimu agar tidak melewatkan kewajiban terhadap Allah. Sikap bertauhid hendaklah selalu dipupuk supaya syirik dapat dikikis hingga kepada yang paling halus. Salah satu pintu yang mudah dimasuki oleh anasir syirik adalah hajat dan keinginan diri sendiri, baik dari segi duniawi, ukhrawi ataupun kedudukan kerohanian. Ahli dunia berhajatkan kesenangan duniawi. Ahli akhirat berhajatkan kesenangan dan keselamatan syurgawi. Ahli kerohanian berhajatkan peningkatan makam. Masing-masing itu masih lagi mempunyai sesuatu hajat yang selain Allah. Apa saja yang selain Allah mestilah dileburkan agar tidak ada yang bertempat di dalam hati selain Allah. Hati hanyalah untuk Allah. Kalbu, hati orang mukmin adalah istana Allah. Al-Hadis amat tidak wajar membenarkan sesuatu selain Allah mendiami istana Allah. Jika sesuatu dimasukkan ke dalam istana Allah, bermakna sesuatu itu didudukkan pada taraf yang menyaingi Allah. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak beradab kepada Allah, menyalahi sifat ubudiyah kehambaan yang diwajibkan kepada sekalian makhluk. Setiap hamba Allah diwajibkan memperhatikan ketuhanan Allah dan menjaga adab hamba kepada Tuhan, yaitu taat kepada perintahnya, hukumnya dan ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang dan Maha Mengerti. Dia sangat mengerti mengurusi hambanya lebih dari hamba itu mengurusi dirinya sendiri. Mempersoalkan apa yang Tuhan perbuat, tetapi setiap makhluk diwajibkan menjawab soalan Tuhan. Hamba yang mengerti tarafnya sebagai hamba akan memelihara kewajiban kehambaan tanpa membuat sembarang tuntutan. Sebaliknya mengawasi dirinya agar selalu menjaga adab dan peraturan kehambaan yang dikenakan kepadanya. Keresahan yang timbul dalam jiwa lantaran tidak mendapat apa yang dihajati adalah karena hati telah menggunakan daya nilai yang tidak benar. Allah telah menetapkan satu kebijakan. Segala penilaian mestilah ditundukkan kepada kebijakan Allah. Jika hati memilih ketetapan akal dan kepentingan nafsu, hati itu tidak dapat lari dari keraguan yang mendatangkan keresahan. Nafsu dan akal mesti ditundukkan agar menyesuaikan diri dengan kebijakan Allah. Segala hajat dan keinginan mestilah menurut kehendak Allah. Segala hujah dan pembuktian mestilah mendukung peraturan Allah. Apabila nafsu dan akal sudah tunduk kepada kehendak dan peraturan Allah, barulah mata hati berupaya menyaksikan dengan pandangan hikmah. Dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bala bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan-perbuatan yang salah dan berdosa, dan dalam pada itu Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Ayat 30, Surah Asy-Syura. Pandangan hikmah memperlihatkan bahwa apa juga kerugian yang menimpa manusia adalah karena kesalahan yang dilakukannya sendiri. Jika doanya tidak dimakbulkan atau lambat dimakbulkan, ia adalah karena kesalahan yang telah dilakukannya menghalang doa itu naik ke hadrat Allah. Jika bala menimpanya, ia adalah karena dosa yang telah dilakukannya. Jika hajat atau keinginan yang sukar diperolehi mendatanginya, ia adalah karena hatinya dibungkus oleh kegelapan nafsu.
Jika akalnya gagal merenungi keagungan dan kebesaran Allah, ia adalah karena perhatiannya hanya menjurus kepada soal kebendaan dan perkara-perkara lahir. Perlulah diperhatikan keadaan diri sendiri. Memperbaiki diri adalah lebih baik daripada merungut karena tidak mendapat apa yang diingini. Bila diri, hati, nafsu dan akal sudah bersesuaian dengan peraturan dan kehendak Allah, segala perkara akan menjadi mudah. Sang Kiai